Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 6 Syafi'i dan 6 Hambali, Pak Amir akan menjelaskan tentang materi kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang ibu bernama Maryam binti Imron. Sejak kecil Maryam diasuh oleh pamannya yang bernama Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah dewasa, Maryam mengabdikan hidupnya di rumah ibadah, yakni Baitul Maqdis. Pada suatu hari, Maryam didatangi oleh malaikat dan mengatakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan bayi laki-laki yang kelak akan menjadi seorang rasul. Mendengar hal tersebut, Maryam heran. Bagaimana ia bisa hamil, padahal ia tidak mempunyai suami? Malaikat menjawab bahwa apabila Allah menghendaki sesuatu, cukuplah dengan berkata, jadilah, maka kehendaknya pun jadi. Tidak lama kemudian, Maryam hamil. Masyarakat mulai ramai menggunjingkan kehamilan Maryam. Untuk menghindari gunjingan masyarakat, Maryam kemudian mengasingkan diri ke sebuah dusun yang bernama An-Nasiroh. Akhirnya Maryam melahirkan di bawah pohon kurma yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam disebut Baitul Lahmi atau dikenal dengan nama Bethlehem. Setelah bayi laki-laki itu lahir, masyarakat mulai mencemooh dan menuduh Maryam yang bukan-bukan. Maryam menyuruh mereka bertanya kepada bayinya. Atas kekuasaan Allah, bayi itu dapat berbicara. Bayi itu kemudian mengatakan, "Aku adalah hamba Allah. Akan diturunkan kepadaku kitab Injil. Allah telah memilihku menjadi seorang nabi. Allah memerintahkan kepadaku untuk mengajarkan kebaikan." Kemudian akhirnya yakinlah mereka bahwa Maryam adalah orang yang suci dan bersih dari tuduhan mereka selama ini. Nabi Isa diangkat menjadi Rasul. Pada usia 30 tahun, Nabi Isa diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Allah telah mengajarkan kepadanya kitab Taurat dan Injil. Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk kembali ke jalan Allah. Beliau juga mengajarkan kasih sayang kepada umatnya. Nabi Isa alaihissalam mengabarkan bahwa akan ada seorang nabi sesudahnya yang bernama Ahmad atau Muhammad. Ketika berdakwah kepada kaumnya, Nabi Isa alaihissalam dibekali dengan mukjizat oleh Allah. Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang yang sudah mati. Beliau juga dapat menurunkan makanan dari surga untuk menuruti permintaan kaumnya. Semua mukjizat tersebut adalah bukti kebenaran bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam tidak disukai oleh pemerintah Romawi. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam dianggap berbahaya bagi kerajaan. Raja kemudian memerintahkan pengawalnya untuk menangkap dan menghukum Nabi Isa alaihissalam. Salah seorang murid Nabi Isa alaihissalam ada yang berkhianat. Namanya adalah Yudas. Ia menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Meskipun ditunjukkan persembunyiannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkatnya ke langit.
Selanjutnya, Yudas yang telah berkhianat, wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, sehingga ia ditangkap oleh pasukan Romawi. Yudas kemudian dibawa menghadap raja dan dihukum. Hukumannya adalah hukuman gantung di tiang salib sampai meninggal. Dalam sebuah hadis, Nabi Isa alaihissalam akan turun ke dunia menjelang hari kiamat nanti. Dari kisah Nabi Isa ini kita dapat mengambil hal-hal yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut. Yang pertama adalah memiliki iman yang kuat. Sebagai utusan Allah, Nabi Isa memiliki keteguhan iman yang luar biasa. Hal itu terlihat sejak beliau dilahirkan. Ketika orang-orang bertanya tentang siapa dirinya, Nabi Isa alaihissalam menjawab bahwa ia adalah hamba Allah yang mendapat tugas untuk mengajarkan wahyu Allah. Yang kedua, yaitu penuh kasih sayang. Di antara ajaran yang dibawa Nabi Isa alaihissalam adalah pentingnya saling mengasihi dan menyayangi sesama manusia. Hal itu dicontohkan sendiri oleh Nabi Isa kepada umatnya. Dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam membantu orang-orang yang sedang sakit, seperti menyembuhkan orang buta, berpenyakit kusta, dan lain sebagainya. Itulah anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6, tentang kisah Nabi Isa. Selamat belajar, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.